Oke, kita sudah lihat kasusnya ya, kasus Tuan Adistia. Jadi dalam hal ini Anda saya minta untuk berperan sebagai lawyer. Dan bagaimana cara membedah kasusnya? Kita akan bikin dulu kronologis timeline. Jadi setiap kali ada perkara, setiap kali ada persoalan ya hukum, maka udah nyala. Nah, tadi mati. Nah, setiap kali ada persoalan hukum, jangan lupa dengan teori locus dan tempus. Itu menjadi penting agar kita bisa mendeteksi kapan perbuatan hukum itu terjadi dan apakah peraturan perundang-undangannya masih berlaku atau tidak. Itu yang paling penting. Ya. Jangan sampai kita membuat suatu keputusan, membuat suatu kesimpulan yang ternyata peraturan perundang-undangannya sudah tidak berlaku lagi. Ketika Anda membuat kesimpulan, membuat keputusan yang peraturan perundang-undangannya sudah tidak berlaku, maka itu menyebabkan pendapat hukum Anda itu menjadi batal demi hukum. Itu konsekuensinya. Oke, bentar. Pertama kita bikin dulu ya garis. Maaf kalau mencong-mencong. Nah, sekarang tolong perhatikan kronologisnya. Apa peristiwa hukum yang pertama kali terjadi? Perjanjian hutang piutang mungkin Pak. Perjanjian hutang piutang. Oke, kita tandain dulu. Perjanjian hutang piutang. Ya. Oke. Tanggal berapa mulai perjanjian? 22 April 2017, Pak. 22 April 2017. Perjanjiannya berapa lama? 1 tahun, Pak. 1 tahun berarti habisnya tanggal berapa? ...22 April 2018. Oke. Nah, di dalam perjanjian itu hal apa saja yang penting untuk diketahui? Ini antara Tuan Adistia ya. Supaya jangan lupa Tuan A dan siapa nih? Dan si buta-buta. Nyonya si butar-butar. Oke. Nah, hal apa aja yang kita bisa ketahui dari kronologis awal? Tolong dilihat ininya, kronologisnya. Misalnya apa yang perlu kita ketahui awal? Tuan Adistia meminjam sejumlah uang, Pak. Oke, berarti ada pinjaman ya. Berapa jumlahnya? 100.000. 100.000. Terus, apalagi kira-kira? Dituangkan ke dalam perjanjian disertai ini jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah milik Tuan Adistia. Ada jaminan. Ada jaminan. Bentuknya apa? SHM, HGB atau apa? SHM, Pak. SHM. Ini dijaminkan ya. Kalau dijaminkan berarti SHM ini nanti berada di bawah penguasaan siapa? Nyonya si butar-butar. Nyonya si butar-butar. Ya, ingat ya. Penguasaannya ada di Nyonya si butar-butar. Kepemilikannya ada di siapa? Tuan Adistia.
Ya. Jadi dalam perdata tolong bedakan konsep kepemilikan dan konsep penguasaan. Ya, itu sangat berpengaruh nanti. Oke, nah kemudian eh ini bulan April 4. Oke. Nah, setelah itu ada peristiwa apa? Peristiwa kecelakaan kan, Pak? Kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Nyonya si butar-butar dengan Tuan Agus Purna. Kecelakaannya kapan? Kecelakaan 30 November, Pak. 30 November. November. Oke, kita hitung ya. Ini 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. November 2000? Masih 2017, Pak. ya, 2017. Oke. Di sini ada peristiwa kecelakaan antara Nyonya si butar-butar dengan Agus Purna. Tanggalnya ada nggak tanggalnya nih? 30. 30. Oke, 30. Nah, ada peristiwa apa lagi setelah tanggal 30 ini? Mungkin Tuan Agusnya minta ganti rugi sih, Pak. Enggak. Lihat di contoh apa di soalnya, di kronologisnya. Oh, tanggal 5 Desember mungkin, Pak. Langsung ke perjanjian. Jadi ada tanggal 5 Desember peristiwa hukumnya perjanjian gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini tanggal 11, ini bulan 12 ya, tanggal 12, 5 Desember kita anggaplah di sini. 5 bulan 12 berarti masih 2017. Di sini ada perjanjian. Perjanjian antara Nyonya si butar-butar dengan Agus Purna. Oke, apa isi perjanjiannya? Nyonya si butar-butar harus membayar ganti rugi atas kecelakaan tersebut sih, Pak. Biaya pengobatan dan biaya kerusakan mobil. Oke, berapa biaya kerusakannya? 150.000. 150. Terus apa lagi yang diperjanjikan? Harus dibayar selama 3 bulan, Pak. Dibayar selama 3 bulan. Oke, 5 Desember 2017. Berarti 3 bulannya ini Januari, Februari, Maret. Maret ya? Iya, Pak. Maret, Pak. Ini 1, 2, 3. Berarti perjanjiannya akan habis di tanggal 5 Maret. 5 Maret. 5 Maret. 5 Maret 2018. Oke. Ini ya perjanjiannya habis. Nah, apalagi yang ada di perjanjian itu? Mungkin sertif yang tadi milik Tuan Alistia yang sekarang lagi dikuasai sama Nyonya si butar-butar tuh dijaminin kembali, Pak. Itu ada di kronologis. Ada di kronologis ya? Ada, Pak. Ya, SHM. Punyanya Tuan Adistia.
Oke. Berarti sekarang penguasaan SHM ada di mana? Tuan Agus Purna. Tuan Agus Purna. Oke. Terus peristiwa hukum yang terjadi lagi? Wan Prestasi mungkin Pak. Wan Prestasi, Pak. Kok langsung Wan Prestasi aja? Di kronologisnya dibaca Iya, Hah? soalnya Nyonya Sibutar-Butar tidak juga membayar kewajiban tersebut Pak, setelah mengalami kecelakaan. Oh iya. Terus peristiwa apa yang terjadi habis itu? Eh, 1 Februari Pak, perjanjian akad kredit. 1 Februari. Ini Februari berarti di sini ya. Di sini ada perjanjian akad kredit. Oke, pertanyaannya sekarang. Bagi yang menjawab Wan Prestasi. Apakah sudah terjadi Wan Prestasi 1 Februari? Mungkin karena saya membaca yang ini Pak, Hmm. nggak batas waktu yang diperjanjikan berakhir, Nyonya Sibutar-Butar tidak juga membayar kewajiban tersebut. Maka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Nyonya Sibutar-Butar dan Agus Purna, maka sertifikat hak milik tanahnya itu menjadi milik Tuan Agus Purna, Pak. Oke, berarti sampai dengan tanggal 5 Maret, ya, Nyonya Agus Purna belum juga membayar kerugiannya, Nyonya Sibutar-Butar belum membayar kerugiannya Agus Purna. Nah, tapi kalau Anda lihat kronologisnya, tanggal 1 Februari ada peristiwa apa? Akad kredit kan? Iya, Pak. Ya, nah artinya akad kredit itu terjadi dalam masa perjanjian atau sesudah? Dalam masa Pak. Dalam masa, Pak. akad kreditnya dengan siapa nih? Bang Pailit. Dengan Bang. Agus Purna dengan Bang Pailit. Bang Pailit. Oke. Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian. Ada yang miss nggak peristiwanya? Sepertinya ada, Pak. Jadi sebelum akad kredit, sertifikat hak miliknya dibalik nama dulu jadi Tuan Agus Purna. Nah, tanggal berapa itu? Peristiwa itu terjadi tanggal berapa? Ada informasi nggak soal tanggalnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti harus kita asumsikan ya bahwa perubahan dari nama SHM itu terjadi antara ini ya. Ya, disinilah terjadi perubahan nama itu. Ya, ada balik nama di sini. Nah, karena kita nggak tahu kapan peristiwanya, di kronologis tidak disebutkan, hanya disebutkan tanggal berapa tadi nih? 1 Februari ya? 1 Februari 2018 ada akad kredit. Maka logikanya adalah sebelum akad kredit SHM tersebut sudah dibalik nama ya, oleh Tuan Agus Purna. Nah, kenapa kita bisa membangun asumsi itu? Ya, Anda jangan terjebak dengan cerita yang ada di situ ya, bahwa Anda tahu itu dibalik nama karena muncul ada di ceritanya.
Tapi kita harus memasang asumsi bahwa peristiwa akad kredit tidak mungkin terjadi jika Tuan Agus Purna tidak balik nama. Ya. Karena peristiwa akad kredit itu oleh institusi resmi, yaitu perbankan ini, pasti SHM-nya harus atas nama diri sendiri, ya, bukan atas nama orang lain. Nah, kalau sudah itu terjadi, artinya dalam balik nama ini ada pihak apa lagi yang terlibat? Notaris, Pak. Notaris dan BPN, Pak. Notaris, ada notaris plus BPN, Pak. Ya. Produk dari notaris apa? Ada yang sudah ngambil hukum agraria enggak? Ada yang sudah ngambil hukum perdata? Belum ngambil. Akta bukan sih Pak? Akta otentik. Akta otentik ya. Saya taruh di sini ceritanya ya. Notaris isinya adalah akta otentik. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Jadi kita urut mundur nih satu-satu. Beralihnya nama ya yang ada di SHM menyebabkan beralihnya kepemilikan. Pertanyaannya adalah instrumen hukum apa yang memberikan legitimasi perubahan kepemilikan? Suatu kepemilikan atas barang ya ataupun tanah ya itu hanya bisa dilakukan sah secara hukum dengan melalui tindakan hukum apa? Atau peristiwa hukum apa yang terjadi? Balik nama. Ya, balik nama itu outputnya, itu dari BPN. Ini kita masih ngomongin notaris nih. Hah? Jual beli? Iya Mbak Natasha, tadi ngomong jual beli. Iya, Pak, jual beli. Ya, jual beli. Terus apa lagi? Waris, Pak. Waris, Pak. Waris. Terus apa lagi? Hibah, Pak. Hibah, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Sewa menyewa beralih nggak kepemilikan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti cukup 3 ya? Ya. Nah, sekarang kalau dia berkaitan dengan perubahan balik nama, ya, yang dibuat sebelumnya oleh notaris, maka pertanyaannya penguasaan SHM di awal antara Nyonya Sibutar-Butar dengan Agus Purna, penguasaannya ada di Nyonya Sibutar-Butar. Dari 3 instrumen ini, kira-kira yang mana yang logis akan digunakan? Jual beli ya, Pak? Jual beli. Oke ya, berarti ini bukan. Kita pakai jual beli. Ya, jual beli antara Nyonya Sibutar-Butar dengan Agus Purna. Nah, kita kan tahu nih sekarang
ya, bahwa ini masih asumsi semua ya, dugaan ya, karena nanti hanya akan terbukti di pengadilan. Ya, jadi kita lagi bangun asumsi. Jual beli ini kan harus dengan pemilik langsung, ya, Agus Purnanya. Nah, pertanyaannya adalah instrumen hukum apa yang memberikan kewenangan bagi Nyonya Sibutar-Butar untuk bisa menjual kepada Agus Purna? Sudah sita jaminan gitu, Pak. Sudah sita jaminan mungkin. Ini peristiwa hukumnya jual beli, Mas, bukan sita jaminan. Kalau sita jaminan tadi kan karena perjanjian. Tapi perjanjian itu kan tidak bisa mengalihkan kepemilikan. Tadi sudah 3 tuh. Cara mengalihkan kepemilikan, jual beli, waris, dan hibah. Nah, yang paling logis adalah jual beli. Nah, sekarang kewenangan dari mana Nyonya Sibutar-Butar secara hukum bisa menjual kepada Agus Purna? Jadi ada kewenangan yang dimiliki oleh Nyonya Sibutar-Butar sehingga dia bisa jual ke sini. Kewenangan apa itu? Dari mana munculnya kewenangan itu? Ada yang tahu? Karena Aditya tidak bisa membayar utangnya. Siapa yang nggak bisa bayar utang? Aditya, Peristiwanya Nyonya Sibutar-Butar dengan peristiwa Agus Purna setelah masa perjanjian Adistia atau masih dalam masa perjanjian? setelah masa perjanjian. Masa perjanjiannya kan di sini, Mas. 4 April. Ya, Pak. Dengan peristiwanya itu masih di sini, masih di tengah-tengah. Iya. Berarti di mana? Di masa perjanjian atau setelah masa perjanjian? Setelah masa perjanjian. Balik lagi setelah. Masih di dalam masa perjanjian, Mas, karena masa perjanjian 4 April. Iya, Pak, ya. Ya. Nah, Ya. sekarang kita mau cari tahu nih asumsinya, ya. Kita mau cari tahu asumsi yang terjadi. Kenapa Nyonya Sibutar-Butar bisa menjual? Ya. Nah, secara hukum maka yang mungkin terjadi masih mungkin ya, konstruksinya masih mungkin. Yang mungkin terjadi adalah Tuan Adistia memberikan kepada Nyonya Sibutar-Butar yaitu kuasa jual. Surat kuasa jual. Itu yang paling logis. Ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada surat kuasa jual, mungkin nggak Nyonya Sibutar-Butar atau Tuan Adistia memberikan kuasa jual ke Nyonya Sibutar-Butar? Mungkin nggak? Mungkin. Kok mungkin? Tidak mungkin, Pak. Nah, alasannya apa jadi? Alasannya apa? Yang bilang mungkin Mas Raffi, apa alasannya? Masa? Ya, atau Mas siapa nih? Mas Muhammad ya? Mas Muhammad siapa nih? Alasannya apa Mas Muhammad? Karena nggak mungkin aja Tuan Aditya memberikan kuasa jual karena kan pasti dia akan rugi sendiri gitu, Pak. Pasti dia nggak mungkin gara-gara uang segitu dia jual tanahnya gitu ke orang lain. Ya, satu itu alasannya. Kedua,
ini masih masa perjanjian. Jadi Tuan Adistia belum prestasi nih. Dia belum bisa dinyatakan tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga tidak ada alasan hukum yang mendesak bahwa Tuan Adistia pasti akan menjual ke Nyonya Sibutar-Butar. Ya. Nah, sekarang kalau ada SKJ, surat kuasa jual, yang Tuan Adistia tidak mungkin memberikan kuasa kepada Nyonya Sibutar-Butar, maka di sini ada peristiwa hukum apa? Asumsi. Pemalsuan surat, Bapak. Ya, pemalsuan, lebih tepat sebenarnya pemalsuan tanda tangan juga bisa ya. Pemalsuan surat juga bisa. Tanda tangan atau surat ya. Atau surat. Pasal berapa itu? 263 ayat 1, Pak, kalau nggak salah. KUHP. Ya, 263 ayat 1. 263. Ini baru potensi ya. Kita baru melihat adanya potensi pemalsuan surat. Ya. Jangan langsung diklaim sudah terjadi. Ya. Tapi kita melihat ini ada potensi dulu. Oke. Kita balik lagi sekarang ke akad kredit. Ya, balik lagi ke sini. Oh, sorry. Belum. Belum balik ke situ. Sebentar. Oke. Nah, setelah jadi AJB, kemudian oleh notaris dikirim ke BPN untuk dibalik nama. Ya. Nah, peristiwa pengajuan permohonan balik nama ini kita bisa menduga terjadi suatu peristiwa hukum juga, ya, yang menyimpang. Apa kira-kira? Sehingga BPN mau memberikan atau mengabulkan permohonan balik nama. Kira-kira apa? Di sini juga ada potensi pemalsuan ini. Ya. Bahkan yang pemalsuan yang di sini adalah 266. Memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Kenapa? Karena ketika proses balik nama ini, ya, BPN itu nggak mau kalau cuma sekedar ini, ya, cuma sekedar kuasa jual nggak mau. Tapi si Adistia harus hadir langsung ke BPN untuk tanda tangan di sertifikatnya. Nah, sehingga di sini proses ini ada dugaan atau ada asumsi bahwa juga terjadi adanya pemalsuan atau setidak-tidaknya memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, balik nama itu kan akta otentik. Jadi ada dugaan 266, ya. Nah, itu asumsi yang bisa kita duga sementara. Ya, di sini ada 266. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini. Ya, Anda sudah punya dua peristiwa menyimpang ya. Ada 263, ada 266. Ya. Kemudian kita balik ke peristiwa ini. Nah, ini mulai miring nih. Oke, nah. Oke. Nah, di akad kredit ini terjadi tanggal berapa? Tanggal berapa akad kreditnya terjadi? 1 Februari, Pak. 1 Februari. Jangka waktu kredit berapa lama? 2 tahun, 2 Bapak. tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun berarti lewat ya.
Ya, 2 tahun. Kita panjangkan aja di sini. Nah, kemudian ada peristiwa apa? Oh, sorry. Apakah hanya akad kredit doang nih? Dan hak tanggungan, Pak. Hak tanggungan berarti akad kredit plus HT. Kalau ada HT berarti SHM sekarang siapa yang menguasai? Bang Pilot, Pak. Ya, SHM-nya sekarang yang dikuasai oleh Bank Pilot. Oke, setelah itu apa yang terjadi peristiwanya? Setelah 3 bulan, Tuan Agus Purna tidak dapat membayar cicilannya, Pak. Setelah 3 bulan. Berarti ini Februari, Maret. Oh, ini Aprilnya kepanjangan ini ya. Bentar. Ya, anggaplah April di sini lah ya. Anggap di sini Aprilnya. Ini salah nih, ini larikan ke sini ntar. 3 bulan ya? Maret, April, Mei. Mei 2018. Oke. Nah, yang terjadi peristiwa apa? Tuan prestasi karena tidak bayar. Terus? Kan masih panjang tuh kronologisnya. 1 Juni Pak ada penagihan pertama. 1 Juni. Kita buat Juni di sini. Oke, di sini 1 Juni 2018. Surat penagihan 1. Terus? Terus 1 Juli 2018 Pak. Oke, Itu penagihan kedua. 1 Juli 2018. Ini terjadi ya, surat penagihan kedua. Terus? Ada peristiwa apa? 5 Juli Pak 2018. Dia datang ke tanahnya buat ngosongin lahan. 5 Juli. 5 Juli 2018 terjadi pengosongan ya. Pengosongan lahan. Ada lagi? Terus 10 Juli Pak, dia ngusir paksa. Sini 10 Juli. Usir paksa. Kemudian? Ada peristiwa apa? Habis? Ada lagi? Sudah, Habis, Pak. Pak. Habis, Pak. Habis. Oke, sekarang yang menjadi persoalan adalah ya,
Siapa yang akan digugat oleh Adistia? Yang pertama Nyonya Sebutar-Butar, Pak. Nyonya si Butar-Butar. Ada punya pendapat lain? Tadi Mas Muhammad tadi ya, Nyonya si Butar-Butar ya? Iya, Pak. Kalau ke Nyonya si Butar-Butar, gugatannya apa? Eh, ini Pak, apa namanya, pemalsuan surat. Itu pidana. Eh, Jangan dicampur-campur. perbuatan melawan hukum, Pak. PMH. Oke. Oke, ada pendapat lain? Gak ada. Cuma satu aja, Mas Muhammad yang punya pendapat lain. Wan Prestasi, Pak. Ke siapa? Dari Nyonya Si Butar-Butar ke Tuan Adistia. Oke, berarti di sini ada Wan Prestasi. Ya, ada pilihan Wan Prestasi. Ada lagi? Ini nggak usah takut salah loh ya, kan nilai sudah dijamin. Kalau notarisnya, Pak, Notaris, ya, notaris. Apa jenis gugatannya, Mas Nikolas? eh, perbuatan melawan hukum, Pak. PMH. Oke, satu lagi. Siapa yang berani kasih pendapat? Mau gugat ke siapa? Ada yang berani ngasih pendapat? Perlu ini ya buat teman-teman semua ya. Kenapa saya berani ngasih jaminan nilai? Supaya saya kepingin Anda berani mengutarakan pendapat tanpa ada rasa takut salah. Tanpa ada rasa kalau saya jawab salah nanti nilainya jelek. Enggak. Ya, saya enggak begitu. Enggak seperti itu kalau saya. Makanya di awal sudah saya jamin duluan nilainya. Karena saya kepingin Anda bisa berani untuk berpendapat. Walaupun salah, nggak masalah. Kan nanti saya benerin. Silakan, satu lagi. Ke siapa kita mau gugat? Kalau ke Tuan Agus, Pak. Tuan Agus. Oke. Siapa tadi yang ngomong? Mas Agil ya? Iya, Pak. Oke. Tuan Agus Purna. Oke, ada Mas Muhammad, ada Mas Nikolas, ada Mas Agil. Pertanyaannya sekarang. Tapi berlaku juga buat yang lain. Kalau saya atau kalau kita gugat Nyonya Si Butar-Butar, notaris, Tuan Agus Purna, maka pertanyaannya adalah apakah sertifikatnya kembali? Ayo, apakah sertifikatnya Adistia kembali? Kalau saya gugat Nyonya Si Butar-Butar, kalau saya gugat notaris, kembali nggak sertifikatnya? Kalau saya gugat Agus Purna, kembali nggak sertifikatnya?
Bisa Pak kalau suratnya ternyata palsu Pak. Surat apa palsu? Surat ajuan. Ya kan kita belum tahu ajuannya palsu atau enggak. Tadi kan kita ngomong itu ada pemalsuan baru asumsi. Iya Pak. Kita belum pasti itu. Iya. Jangan menggugat suatu hal yang belum ada kepastiannya. Iya. Ya, Apa ingin menanggapi? ya silakan Mas Nikolas. Mungkin dapat dikembalikan kalau misalnya perjanjian-perjanjian sebelumnya itu sama kembalikannya batal demi hukum, Pak. Perjanjian-perjanjian sebelumnya, Iya, batal demi hukum. Termasuk kembalikannya, Pak. termasuk kembalikannya. Iya. Itu yang digugat yang mana itu kalau mau Eh, perjanjian-perjanjiannya itu? Notaris, Pak. Notaris. Iya. Jadi yang digugat notaris dengan PMH agar perjanjiannya batal. Iya, Pak. Ya, oke. Mas Nikolas jangan dimatiin dulu. Saya mau berdialektika dengan Anda nih. Ya, kita lihat di sini. Nah, saya suka nih yang begini nih. Ya. Saat ini, apa bahaya terbesar yang dihadapi oleh Adistia? Kehilangan tanahnya, Pak. Kehilangan tanahnya. Iya. Siapa yang punya kekuatan hukum? Ini kita masih ngomongin perdata ya. Siapa yang punya kekuatan hukum secara keperdataan yang bisa mengambil hak kepemilikannya Adistia? Mengambil hak kepemilikannya. Ya, secara hukum. Oke, saya mundur lagi dikit. Saya ulangi lagi dikit. Apa peristiwa yang paling besar dan sangat merugikan Tuan Adistia yang sedang dihadapi? Kalau dari kasus ini, Pak, kerja Hmm? ini, Pak, dia mau diusir paksa, Pak, oleh Bank. Diusir paksa. Dari pihak Bank. Ini ya, diusir paksa ya. Ya. Oleh siapa? Oleh pihak ini, collection dari Bank, Pak. Collection dari bank. Nah, saya ulangi lagi pertanyaannya. Siapa yang menimbulkan kerugian terbesar bagi Tuan Adistia? Pihak bank, Pak. Pihak Bank berarti, Pak. Pihak bank. Pihak bank lah yang menimbulkan kerugian terbesar bagi Adistia. Nanti kita bisa berpikir begini, loh kok bukan Agus Purna? Kan dia balik nama. Begitu kan ya? Harusnya Agus Purna yang digugat nih, bukannya bank. Anda harus ingat, ya, pihak bank ini tidak mungkin melakukan akad kredit dengan Agus Purna jika suratnya ini tidak sah. Nggak akan berani itu. Secara positif nggak akan berani. Ya. Dia hanya akan berani bertransaksi dengan Agus Purna karena melihat SHM-nya memang sudah dibalik nama. Jadi Bank Pailit, ya, Bank Pailit memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan upaya ya pengosongan secara hukum. Sehingga yang perlu digugat terlebih dahulu adalah siapa? Bank Pailit. Ya. Ini yang perlu lebih dahulu digugat. Pertanyaannya sekarang, apa jenis gugatannya?
Oke, sebelum bisa menjawab itu, maka saya tanya lagi, apa kesalahan dari Bang Pilot sehingga kita merasa atau berpendapat bahwa Bang Pilot harus digugat? Apa kesalahannya? Ada yang tahu? Mas Nikolas tahu apa kesalahan Bang Pilot? Pengusiran paksa bukan, Pak? Pengusiran paksa itu akibat dari 3 bulan nggak bayar. Tadi saya katakan akad kreditnya sah secara hukum. Sehingga mereka punya hak untuk melakukan teguran sebanyak 2 kali dan melakukan eksekusi terhadap perjanjiannya. Oke, ada yang tahu? Ya. Apa, Mas Windra? Hmm? Saya nggak kedengeran, suaranya putus-putus. Ya, kalau gitu kita jadiin PR saja. Ya, PR. PR-nya adalah Anda cari tahu apa kesalahan. Ya. Kesalahan dari bank. Ya, kira-kira apa? Ingat ya, kita masih bermain asumsi. Jadi Anda bebas. Tapi asumsi itu harus logis beserta alasannya. Ya, minggu depan saya tanya satu-satu. Alasannya apa? Oke? Ini nanti saya share videonya deh. Ya, supaya bisa dipelajarin. Oke? Cukup sampai di sini. Minggu depan kita diskusi tentang kesalahan bank. Baru kita akan tentukan apa gugatannya. Dan siapa saja yang akan digugat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.